Nah, kita mulailah. Ini kita akan lihat dulu kalau misalnya kita install R yang kita dapatkan apa. Nah, kalau nanti kalian sudah menginstal R atau R uh, yang kalian dapatkan itu adalah selain seperti interpreter gitulah yang bisa menerjemahkan kode yang kita tulis menjadi sesuatu yang akan menjalankan fungsi-fungsi R yang akan kita tulis gitu. Nah, kemudian kalau kita install R itu biasanya sudah ada namanya Argai gitu ya. RGUI gitu ya. Argui. Jadi R graphic user interface-nya. Jadi yang kalian lihat di layar ini adalah Argai-nya. Nah, ini adalah konsol yang bisa kita gunakan untuk menjalankan kode atau script R kita, atau kita bisa kita gunakan untuk menjalankan atau menuliskan fungsi-fungsi dari yang dimiliki oleh R sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang kita lihat adalah R console, gitulah. Jadi di sini kita bisa misalnya menuliskan fungsi, misalnya bisa fungsi atau kita melakukan misalnya penambahan, itu langsung keluar hasilnya. Kemudian misalnya print hello world gitulah. Nah, ini juga langsung keluar hasilnya. Nah, tapi kalau kita pakai R console yang dari bawaannya si R ini tidak ada autocomplete-nya ya. Jadi kalau kayak rekomendasi kalau kita ngoding kan, kalau kita nulis P misalnya, nanti akan keluar fungsi-fungsi yang awalannya P gitulah. Nah, di sini tidak ada, jadi memang harus benar-benar hafal kita gitu. Nah, kalau kita install R, jadi kita sudah dapat ini gitulah. Jadi kita sudah bisa ngoding, sebenarnya sudah bisa menjalankan fungsi-fungsi dari R. Nah, kemudian di sini tidak ada editornya lah. Jadi editornya kita pakai itu adalah editor misalnya Notepad kah, Notepad++ atau Visual Studio Code. Jadi kita tulis codingnya di sana, baru nanti scriptnya baru kita jalankan di sini gitu lah. Kalau misalnya kita ingin menulis misalnya satu program yang kita simpan dalam file. Jadi yang Argai ini tidak terintegrasi dengan editor. Nah, tapi sebenarnya apa yang kita tuliskan di sini semuanya bisa jalan gitulah. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalau kita ingin menjalankan script, jadi scriptnya kita tulis duluan di editor lain. Setelah itu baru nanti kita open source R code. Nah, baru nanti kita cari file R-nya yang di mana. Ini misalnya saya punya di sini, baru kita open, nanti dia akan menjalankan gitulah. Nah, seperti itu. Kemudian nah, kalau ini ada editornya, tapi editornya mirip seperti Notepad gitu ya. Jadi nah, ini tidak ada warnanya, kemudian tidak ada autocomplete-nya gitulah. Jadi seperti memanfaatkan Notepad gitu. Nah, ini yang Argai. Nah, kalau yang kita gunakan nanti adalah yang RStudio. Nah, yang ini. Nah, kalau di RStudio, kalau kalian buka pertama kali, itu yang akan kalian lihat ada 3 area ya. Yang pertama itu konsol, mirip seperti di Argai tadi. Jadi ini ada konsol di sebelah sini. Nah, ini bagian ini yang saya garis biru ini, saya lingkarin biru. Ini adalah konsolnya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada macam-macam ya. Jadi ada tabnya macam-macam. Nah, di situ yang kalian lihat itu adalah
bentar. Nah, ada environment gitu ya. Jadi di sini ada environment. Di environment ini, nah di environment ini biasanya kalau kita buat satu variabel nanti akan muncul di sini ya. Jadi misalnya saya deklarasikan sebuah variabel, nama variabelnya adalah A gitu ya. Kemudian saya isi nilai 1 misalnya. Nah, maka kalian lihat di bagian variabel, di bagian environment ini ada values gitu ya. Values, kemudian ada variabel namanya A, kemudian nilainya 1. Nah, kemudian misalnya saya buat lagi sebuah variabel, isinya adalah data gitu ya. Nah, di sini kalian lihat ada nama variabelnya atau nama objeknya, namanya data, kemudian nanti ada keterangannya, ini datanya jumlah barisnya berapa dan kolomnya berapa gitu ya. Jadi jumlah barisnya itu adalah objeknya, itu ada 150 objek, artinya 150 baris. Kemudian di situ ada 5 variabel, artinya 5 kolom gitu. Nah, itu yang di environment gitu ya. Nah, di environment ini kita bisa menghapus nanti ya, bisa menghapus environmentnya gitu ya. Di sini ada tombol seperti sapu gitu ya. Jadi untuk meng-clear objek yang ada di yang sedang kita kerjakan sekarang gitu. Nah, kemudian selain ada tab environment, ada tab history, connection, dan tutorial. Kemudian yang di bawah area environment ini ada file, ada plot, package, help, dan viewer. Yang sedang aktif sekarang ini adalah files gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih file-file yang ada di folder yang sedang aktif. Nah, biasanya secara default begitu kita buka pertama kali itu folder yang sedang aktif itu adalah biasanya di My Document atau dokumen ya, yang ada di folder di Windows gitu ya. Kalau kalian pakai Linux mungkin foldernya nanti berbeda gitu. Nah, kemudian ada tab plot. Jadi kalau misalnya nanti kita menuliskan perintah yang ada hubungannya dengan plot gitu ya. Plot itu seperti chart gitu ya. Nah, nanti di sini ada gambarnya gitu. Misalnya ini Nah, di sini bisa terlihat ada plotnya ya. Jadi di sini di plotnya ada tombol zoom, ada tombol export, mau ngeksport kemana gitu ya, ke image atau PDF. Kemudian ada tombol untuk menghapus plotnya gitu ya, yang tombol silang ini artinya menghapus plot yang sedang aktif. Kemudian ada tombol berbentuk sapu, ini adalah menghapus plot yang seluruh plot gitu ya. Jadi yang kita misalnya ada 5 plot yang kita buat, nanti ya seluruhnya akan kita hapus. Kemudian ada tombol zoom juga. Kalau tombol zoomnya diklik, nanti bisa kita lihat di sini ukuran besar dari plot tersebut gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada package itu adalah library atau isinya fungsi-fungsi gitu ya. Jadi dalam package itu isinya ada fungsi-fungsi yang bisa langsung kita gunakan gitu. Kalau di Java kan ada misalnya package untuk koneksi ke database kah gitu ya. Package untuk enkripsi kah, package untuk koneksi antar jaringan kah gitu ya. Itu biasanya di Java seperti itu ya. Tapi kalau di R macam-macam nanti. Ada package misalnya untuk melakukan klasifikasi dengan algoritma KNN kah, jadi ada package-nya tersendiri. Nah, jadi kita tinggal pakai gitu ya. Jadi kalau di R usahakan nanti kalian cukup sudah pakai aja yang sudah ada gitu. Nah, tapi tentu saja apa yang kita pakai kita harus tahu gitu ya, ini gunanya apa. Nah, kemudian tombol help. Help itu seperti manual ya.
Jadi misalnya di sini untuk mengaktifkan help kita bisa menggunakan fungsi help gitu ya. Jadi kita tulis help di sini. Misalnya yang ingin saya ketahui adalah nama fungsinya plot gitu ya. Jadi help plot. Nah, nanti kalian lihat di di tab help itu bisa kalian lihat ada informasi tentang perintah tersebut gitu ya. Nah, di sini ternyata yang plot itu ada banyak fungsi, ada beberapa package yang menggunakan fungsi help gitu ya. Makanya di sini ada daftarnya. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, di sini misalnya yang saya pilih adalah fungsi plot dari package grafik gitu ya. Nah, di sini ada nama package-nya yang di dalam tanda kurung kurawal. Nah, nanti di sini ada keterangannya, deskripsinya, kemudian cara sintaknya gitu ya. Kemudian keterangan dari masing-masing inputannya atau parameternya gitu ya. Kemudian biasanya di bawah itu ada contoh penggunaannya gitu ya, contoh-contoh penggunaannya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ngerti suatu fungsi, kita bisa menggunakan fungsi help gitu ya untuk mendapatkan bantuan atau dokumentasi penggunaan fungsi tersebut. Nah, itu. Nah, berbeda dengan Argoi tadi gitu ya. Di sini ada pilihan, ada editornya gitu ya. Jadi kita memiliki editor. Jadi kalau kita ingin menampilkan editor, kita tinggal buat saja script R yang baru. Kita pilih tombol file, kemudian kita pilih new file, kemudian di situ ada R script gitu ya. Kita pilih R script. Nah, maka otomatis nanti bisa kalian lihat ya, area konsolnya turun ke bawah, kemudian di atasnya ditampilkan editornya gitu. Nah, di sini. Nah, di sini ditampilkan editornya. Nah, maka kita bisa menulis fungsi-fungsi R di sini ya. Misalnya tadi print hello world. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita simpan. Ini misalnya saya simpan hello.r gitu ya. Nah, maka di sini nama filenya adalah hello.r. Nah, di bagian area editor ini itu ada tombol ya, ada 3 tombol. Yang pertama tombol run, kemudian ada tombol rerun previous code regions gitu ya. Jadi region itu artinya kita blok gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan itu per baris atau kita blok kemudian kita jalankan gitu ya. Kemudian tombol yang terakhir ini adalah tombol source gitu ya. Kalau tombol source artinya nanti kita akan menjalankan filenya gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam file itu nanti akan kita jalankan. Nah, begini saja saya contohnya. Di sini saya buat yang paling gampang saja, kodenya adalah ada 3 baris ya. Jadi di sini ada print hello world 1, print hello world 2 di baris kedua, print hello world 3 di baris ketiga. Bentar. Oke, nah kita coba tombol yang pertama adalah tombol run ya. Jadi kalau kita di NetBeans kan, kalau kita klik tombol run,
biasanya kan dia akan ngompil, kemudian nanti seluruh project kita akan dikompil kemudian dijalankan gitu ya. Nah, kalau di sini tombol run ini adalah hanya menjalankan di area yang kursornya sedang aktif gitu ya. Kalau di sini saya pilih adalah yang di baris pertama ya. Di situ bisa dilihat di baris pertama kursornya kedip-kedip ya. Jadi bagian itu yang sekarang lagi aktif gitu ya. Baris pertama itu sekarang yang lagi aktif. Nah, kalau saya klik run, nah maka yang dijalankan itu hanya baris yang pertama saja. Tapi begitu saya klik run, nanti otomatis dia kursornya akan pindah ke baris kedua gitu ya. Jadi saya klik run lagi, nah baris kedua nanti akan dijalankan dan otomatis kursornya pindah ke baris yang ketiga. Kemudian kalau saya jalankan lagi, maka baris ketiga akan dijalankan. Nah, itu kalau yang pakai tombol run. Nah, misalnya saya blok nih ya. Saya blok 2 baris gitu ya, baris kedua dan baris ketiga. Kemudian saya klik tombol run. Nah, maka kedua baris tersebut yang dijalankan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa blok gitu ya, kemudian kita klik run. Itu maka nanti dia akan menjalankan baris yang akan diblok gitu. Nah, kemudian yang biasa digunakan jadi tombol run tadi dengan tombol source ya. Jadi kalau tombol source ini saya klik, maka yang sedang aktif sekarang kan adalah file hello.r gitu ya. Jadi yang sedang aktif sekarang adalah hello.r gitu. Jadi kalau saya klik tombol source, maka file hello.r tadi akan dijalankan ya, dijalankan filenya gitu. Maka otomatis seluruh perintah di dalamnya itu akan dieksekusi satu persatu gitu ya. Nah, bisa kalian lihat untuk menjalankan sebuah file itu menggunakan fungsi source gitu ya. Jadi kalau kita jalankan, kita klik tombol source itu sama saja dia akan menjalankan atau mengeksekusi fungsi source. Kemudian di dalam fungsi source itu biasanya inputannya adalah nama file yang akan kita jalankan. Di sini nama file yang akan kita jalankan adalah hello.r. Nah, jadi secara singkat kita sudah belajar apa bedanya Argai dengan RStudio gitu ya. Kenapa kita lebih memilih RStudio gitu ya dibandingkan dengan Argai. Nah, contoh yang lain di sini kan misalnya saya ketik PR gitu ya. Nah, kalau kalau kita ingin mendapatkan autocomplete-nya atau suggestion fungsi-fungsi yang diawali dengan huruf PR gitu ya, kita bisa menekan tombol kontrol spasi ya. Tombol kontrol spasi ini common ya, maksudnya umum digunakan di bahasa di tool pemrograman yang lain. Kalau di Java juga kan, kalau kita ingin melihat atau menampilkan autocomplete-nya atau ingin menampilkan rekomendasi perintah berdasarkan kata huruf yang kita tulis, kita bisa menekan tombol kontrol diikuti dengan spasi gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini PR. Kemudian di bawahnya ada rekomendasinya gitu ya. Di sini ada rekomendasinya, ada PRCOM, ada Presip, ada Predict gitu ya. Kita lanjutkan misalnya print gitu ya, belum ada T-nya, ini ada printcom, ada print gitu ya. Nah, kemudian kita bisa kalau tidak tahu nih perintahnya yang cocok dengan kita apa, kita bisa pilih-pilih ya di sini ya. Di sini misalnya kita pilih yang print gitu ya, nanti akan ada bantuannya di sampingnya ya, yang warna kuning ini. Jadi ini fungsinya fungsi ini buat apa gitu ya. Kemudian yang seperti ini printcom, ini fungsinya buat apa gitu. Nah, jadi di RStudio ada fitur ini gitu ya, fitur untuk
rekomendasi atau autocomplete-nya. Nah, secara singkat itu saja perbedaan antara Ergoy dengan RStudio.